Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati guru saya. Beliau ini sekaligus luar biasa sibuk tapi masih meluangkan waktu sebagai moderator, Prof. Budi Santoso. Terima kasih banyak. Kemudian sahabat saya Dr. Ason, kemudian Dr. Yusuf CS dan Mundi Pharma. Dan juga para partisipan sejawat guru besar senior semua yang meluangkan waktu siang hari ini. Jadi tidak terasa sudah Sogu ke-23, mudah-mudahan serial ini berlanjut terus. Kalau mengingat Sogu online ini berterima kasih ya. Jadi COVID ini tidak melulu kita harus benci ya, tetapi banyak hal yang kita itu mengambil hikmah dari COVID. Kita itu dicubit oleh COVID supaya kita mencari alternatif bagaimana pembelajaran ini lebih efektif dan efisien. Dan ini topik siang hari ini mungkin lebih banyak praktis sehari-hari. Jadi bukan tidak banyak biologi molekuler, tapi praktis sehari-hari yang bisa menunjang profesionalisme kita. Sekali lagi terima kasih banyak semua pihak yang telah mendukung berlangsungnya acara ini. Mudah-mudahan berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ingatkan untuk pada para peserta bahwa acara ini mendapatkan SKP. SKP akan kami bagikan sesuai dengan email yang sudah masuk ke kami. Jadi tanpa perlu absen lagi. Baik, kita mulai saja acara Sogu ke-23 ini. Pencegahan perlekatan pasca pembedahan. Moderator kami serahkan ke Profesor Dr. Budi Santoso, SPOG Konsultan. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Dr. Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua POGI, para guru besar yang mungkin mengikuti acara pada siang hari ini, senior-senior saya, sejawat semuanya, serta para pembicara. Yang pertama Dr. Brahmana, Dr. Ason, dan Dr. Mary Sulastri, yang insya Allah nanti akan berbicara dan sekaligus nanti akan berdiskusi bersama. Topik tentang pencegahan perlekatan ini sangat-sangat penting sekali karena kita selalu dihadapkan kepada resiko perlekatan akibat tindakan operasi-operasi yang akan kita lakukan. Pasca sesar yang mungkin kita tidak menyangka, ternyata pasca sesar bisa menyebabkan infertility sekunder. Setelah kita lakukan laparoskopi, ternyata ada perlekatan-perlekatan yang membuat tuba fallopinya tidak mampu berfungsi secara normal. Ada beberapa kasus pasca sesar pun setelahnya ternyata ada keluhan saat defekasi, ternyata perlekatan sebagai penyebabnya. Ini sebagai salah satu contoh yang mungkin bisa kita lihat bahwa perlekatan selalu mempunyai efek ikutan yang selalu kita lakukan dari tindakan kita. Satu kasus yang sangat menarik sekali beberapa waktu yang lalu, ada satu kasus dengan infertility sekunder, saya laparoskopi ternyata perlekatan hebat. Dari anamnesa didapatkan ileus sebelumnya dilakukan operasi, kemudian akhirnya kita putuskan untuk IVF, berhasil hamil 20-21 minggu kemudian mengalami ileus obstruktif kembali. Nah, ini menunjukkan bahwa pencegahan perlekatan sangat-sangat penting sekali. Pembicara pada siang hari ini, Dr. Brahmana, dengan judul Prinsip Pembedahan Ginekologi, kemudian Dr. Ason Saadi, Pencegahan Perlekatan Pasca Pembedahan, dan yang ketiga adalah dari Mundi Pharma, yaitu Dr. Mary Sulastri, mungkin bagaimana betadin bisa digunakan sebagai upaya untuk perlekatannya, pencegahan perlekatannya. Baik, kita tidak perlu berpanjang lebar lagi, saya persilakan pembicara pertama, Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi, konsultan onkologi, untuk membawakan dengan judul Prinsip Pembedahan Ginekologi. Saya persilakan Dr. Brahmana. Terima kasih banyak Prof. Budi Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk share mengenai topik sebetulnya sederhana. Kita jadi lebih banyak belajar sama-sama begitu ya. Yang pertama tentang apa ini? Jadi apa sih sebetulnya persiapan praoperasi? Kelihatannya
saya pun tiap hari Mas, prinsip-prinsip dasar pemilihan benang, ini mungkin ada pada BSS, tetapi kita sekilas saja, prinsip-prinsipnya saja, kemudian posisi dan insisi pembedahan ginekologi, kemudian anatominya, kemudian manajemen perdarahannya. Nah, nanti Dr. Ason klop ini, bagaimana pencegahan perlekatannya. Ya. Nah, praoperasi itu ada dua sebetulnya, yaitu evaluasi praoperasi sama persiapannya. Nah, kadang-kadang kita itu, karena dokter di Indonesia itu jumlahnya dokter dan pasien itu lebih banyak pasien, nantinya rasionya masih kurang dokter itu, sehingga mungkin waktunya mepet. Padahal evaluasi preoperasi ini sangat-sangat penting begitu ya. Karena apa sebetulnya yang harus dievaluasi? Riwayat penyakit saat ini, riwayat penyakit lainnya, riwayat pengobatan yang sedang dialami. Beberapa kali dari kita, mungkin pengalaman saya pribadi ya, dulu-dulu sudah MRS, H-1, besok mau histerektomi, ternyata dikabarin perawatnya, loh dok ini masih minum pengencer darah begitu. Apa artinya? Artinya saya terlewat menganamnesis pada saat di poliklinis. Nah ini hal-hal ini harus dicegah. Jadi riwayat penyakit ini betul-betul harus ditanyakan sekarang sedang minum apa, kemudian penyakit komorbid. Kadang bahkan sudah masuk rumah sakit, besok operasi, ternyata pasiennya tanya, dok ini obat tiroid saya masih diminum atau enggak? Loh, ternyata ada kelainan tiroid itu, hipotiroid kah, hipertiroid kah, dan lain-lain. Nah, celakanya lagi, kalau ternyata pasien yang akan kita operasi ini dengan komorbid ini dikerjakan di rumah sakit yang penuh keterbatasan, misalnya rumah sakit bersalin kecil, yang kita tidak tahu bahwa pasiennya sebetulnya punya komorbid yang bisa menyebabkan komplikasi sistemik, misalnya hipertiroid kah, dan lain-lain. Ya. Nah, pemeriksaan fisik ini sangat penting, ya. Itu kalau kita di luar negeri itu memang pemeriksaan fisik kalau sebelum operasi penting, pasien ditidurkan seperti kita pada saat stase di penyakit dalam, begitu ada diagnostik fisik itu dilakukan betul itu, bagaimana leher dipalpasi, ada benjolan tidak, dan lain-lain. Nah ini reminding untuk saya bahwa ini tetap harus dilakukan. Kemudian pemeriksaan ginekologi dan pemeriksaan laboratorium. Ya. Seperlunya pemeriksaan laboratorium. Nah, ini anamnesis pasien ya, sebetulnya ada ini. Nggak tahu kita itu sudah menanyakan sedetail ini atau enggak. Di luar negeri ditanyakan sedetail ini tuh. Jadi pernah riwayat chest pain enggak, ada riwayat ginjal enggak, ada pernah heart attack enggak, pernah stroke enggak, pernah epilepsi enggak, tiroid enggak, angina enggak, liver enggak. Wah, ini kalau seperti begini ini mungkin satu pasien 30 menit begitu ya. Kalau anamnesis di poli, pasien begitu operasi setuju 30 menit kita harus lewatkan untuk tanya anamnesis sedetail ini. Tapi inilah di luar negeri memang sedetail ini pertanyaannya itu. Nah ya, mungkin kita dimodifikasi saja mana yang kira-kira kita harus tanyakan, tapi kita ternyata tidak bertanya. Itu koreksi untuk saya sendiri. Ya. Nah ini inform consent, itu juga kadang-kadang kita itu yang mengambilkan inform consent itu juga perawat kadang-kadang. Nah ini sebetulnya mudah-mudahan tidak lagi dokter harus menginform konsen sendiri. Karena kalau kita diinform konsen kan itu tulisannya apa kalau kita lihat itu? Kita mau histerektomi, miomektomi, kemudian adenomiomektomi, tulisannya seringkali setuju dilakukan laparotomi. Jadi cuma laparotomi saja, kita tidak nulis sendiri begitu ya. Jadi kita harus biasakan detail pada inform konsen. Kelihatannya sederhana, tetapi kalau ada medico legal issue, pegangan itu adalah yang tertulis. Meskipun kita menjelaskan bahwa saya sudah menjelaskan gini-gini, selama tidak ada yang tertulis, maka kita lemah. Ya. Jadi ini menurut ECOG yang harus diinform konsen apa saja, expected course of illness, kemudian surgical intervensi apa, sampai yang nomor 2 dari bawah itu sebetulnya ada di kita, tetapi kita tidak menerangkan detail. Ada alternatif ya enggak sih tindakan yang kita lakukan ini? Misalnya kita melakukan miomektomi. Kalau enggak di miomektomi, kenapa pasiennya? Apa ada masalah kah? Dan lain-lain. Itu harus dijelaskan itu. Jadi ini sebetulnya prinsip itu. Ya. Nah ini persiapan Pak operasi. Kalau menurut anestesi ada yang pakai ASA, ada yang pakai PS. Intinya ada ASA 1, ASA 2, ASA 1 jadi normal healthy patient ya. Mungkin kalau di pasien obstetri mungkin yang ASA 1 maksimal ASA 2 mungkin bisa dikerjakan di rumah sakit bersalin begitu ya. Tapi kalau kita sudah ASA 3, mungkin ASA 4, mungkin kita harus hati-hati sebaiknya di rumah sakit umum begitu ya. Jadi ini mungkin bisa jadi patokan ya. Karena komplikasi sistemiknya mungkin terjadi. Nah, ini gynecologic prosedur kategoris berdasarkan surgical risk-nya. Kalau minor itu hysteroscopy, white local excision, major itu lainnya yang
abdominal hysterectomy termasuk mayor ya, kemudian intermediate laparoscopy cystectomy itu ligation resection of endometriosis. Tapi sekali lagi ini risiko dari surgical risk-nya, bukan kategori berdasarkan JKN ya, karena JKN punya kategori sendiri ya. Masing-masing rumah sakit punya kategori sendiri. Nah, kita tentang surgical site infection prevention ya. Jadi yang disebut dengan surgical site infection itu bisa mulai skin sampai organ infection. Itu kalau per definisi itu adalah infeksi superficial sampai organ yang terjadi 30 hari setelah kita lakukan operasi kalau tidak ada implan. Bahkan kalau ada implan, kita pasang implan sekarang, 6 bulan lagi infeksi, itu masih termasuk surgical site infection. Jadi ini yang harus kita perhatikan, ini harus kita prevent. Tetapi garis besarnya kita juga tidak boleh berlebihan oral antibiotika. Karena kalau kita oral antibiotika otomatis pakai resistensi antibiotik akan meningkat. Ya. Nah, ini rekomendasi dari berbagai organisasi profesi yang major dan jadi tolok ukur dunia. Kita lihat di sini yang pertama saja, parenteral antibiotik itu single dose. Jadi kita tidak memberikan antibiotik intravena lagi kalau tidak ada apa-apa. Kalau operasinya hanya bersih terkontaminasi, tidak ada infeksi, maka cukup 1 kali single shot begitu ya. Baik oleh NICE, baik ECOG, baik SCS sama single dose semua ya. Cuman waktunya beda-beda. Tetapi yang banyak kita anut adalah paling tidak 30 menit sebelum memulai operasi. Jangan lebih lama dari itu. Kadang-kadang perawat masih tanya ke kita, "Dok, ini obatnya dimasukkan di ruangan apa dimasukkan di OK begitu ya." Mungkin kalau seperti demikian kita langsung saja menjawab sebaiknya di OK kamar operasi. Karena kalau di ruangan jam 8 di ruangan ternyata operasinya molor, jam 11 baru operasi, antibiotiknya kadarnya sudah turun. Ini yang kadang-kadang harus kita perhatikan. Kemudian hair removal itu juga sudah tidak wajib lagi kecuali mengganggu medan operasi ya. Jadi ini bisa kita lihat di internet sangat banyak ini bagaimana persiapannya, pas homeostasisnya, vaginal cleansing-nya dan lain-lain. Dan kadang-kadang yang kita lupa sederhana itu sebetulnya kalau pasien itu operasi jam 10 pagi begitu ya, harus mandi dia itu paginya harus mandi, paling tidak mandi dia paling nggak bisa mengurangi koloni bakteri ya. Nah, kapan antibiotik profilaksis ini diulang? Kalau operasinya lebih dari 3 jam atau blood loss-nya lebih dari 1,5 liter. Kalau ada kedua faktor ini, maka pemberian antibiotik harus diulang. Nah, ini profilaksis antibiotik berdasarkan gynecologic prosedur ya. Kita lihat, kita paling banyak memakai saat ini cefazolin, tetapi masih ada juga yang memakai ceftriaxone dan lain yang harusnya sebetulnya tidak dipakai begitu karena itu untuk antibiotik yang disimpan bila ada infeksi ya. Tapi yang paling dianjurkan adalah cefazolin. Dosisnya dikatakan 2 gram kecuali kalau beratnya lebih dari 120 kilo maka dosisnya memakai 3 gram. Tapi di sini ditulis 1 gram atau 2 gram it's okay ya. Jadi kita lihat sini single shot saja ya. Nah, bowel preparation itu sekarang sudah bukan harus, jadi bukan harus lagi bowel preparation, kecuali memang prosedur-prosedur yang kita perkirakan hati-hati terjadi lesi pada bowel. Misalnya kita VT perlekatan hebat, orangnya adenomiosis, nyeri hebat waktu haid, kita USG, posteriornya tampak bulging begitu, hampir pasti lengket dengan rektum, maka ini mungkin perlu persiapan. Tetapi kalau kistektomi saja, kemudian sterilisasi, ya kita tidak perlu bowel preparation sama sekali. Ya. Nah, anatomi juga perlu diperhatikan. Kita ini refreshing sedikit saja anatomi. Ya. Jadi kalau kita lihat dari dinding abdomen depan, karena kita melakukan insisi pasti dari luar, ya, kita lihat paling gampang begini. Yang paling penting adalah arteri epigastrika inferior. Fasa epigastrika inferior ini proyeksinya bagaimana? Jadi antara simfisis dan sias, garis tengahnya ini ditarik garis ke umbilikus. Jadi itu kira-kira sesuai jalan dari arteri epigastrika inferior. Ya. Nah, kemudian vaskulatur di dalam pelvis memang sangat kaya, begitu ya. Prinsipnya itu semua cabang iliaka interna itu bisa diligasi. Jadi kalau kita melakukan operasi kemudian bleeding point-nya tampak dan kita ragu-ragu ini interna apa eksterna, maka pastikan eksternanya tampak. Kalau eksternanya tampak, yang bleeding itu pasti bisa diikat, bisa diligasi tanpa ada komplikasi apa-apa. Karena selama itu cabang iliaka interna selalu muncul kolateral baru. Asal bukan
iliaka eksterna. Bahkan salah satu prosedur operasi kanker serviks itu mengangkat iliaka interna. Gambar kanan ini kita lihat anyaman yang memberikan vaskularisasi pada uterus, mulai dari uterina kemudian ramus ascendens bertemu dengan cabang-cabang dari ovarika, ya. Kemudian dia di bawah menjadi ada vaginal branch, ya. Dan ini biasanya kita clamping di daerah sini, kemudian para vagina turun-turun ke bawah sampai kemudian kita mencapai serviks pada saat kita melakukan hysterektomi. Ya. Nah ini kadang-kadang kalau kita melakukan tubek, kemudian banyak pembuluh darah itu mungkin haidnya terganggu. Mungkin ahlinya Dr. Ashon mengenai gangguan haid pasca dikasih tuba. Ya. Ini yang kita reminding, danger zone ureter pada operasi ginekologi itu ada 3 tempat. Yang pertama pada pelvic brim di sini, apa yang kita khawatirkan pada saat kita clamping vasa ovarika. Yang kedua pada saat arteri uterina melintang di atas di ventral dari ureter. Nah, di sini kadang-kadang kita saat clamping uterina bisa terklem ureternya. Kemudian yang ketiga pada saat masuk ke dalam buli-buli. Jadi ketiga tempat ini kita sebut dengan danger zone ureter pada operasi ginekologi, baik laparotomi maupun laparoskopi. Nah, kita lihat pada danger zone 1, ya, pada danger zone 1, ini kita lihat ini ureter tampak jelas karena sudah dideteksi. Kita lihat ini, kadang-kadang ureternya itu mepet kalau kita clamping tanpa AFU terlihat, maka bisa terklem ureternya. Kemudian prinsipnya apa? Kalau kita tidak visualisasi ureter pada saat hysterektomi, sekraniolateral mungkin kita clamping dari vasa ovarikanya, karena ureter ada di lembar dari peritoneum paritala yang di medial. Ya. Nah, kemudian danger zone kedua ureter pada operasi ginekologi, ya. Jadi ini tampak ini sudah kita hemoklip, kita pisahkan. Kalau enggak dia ini ada ke arah sini sehingga hati-hati saat kita melakukan clamping. Ya. Ini ligamentum umbilicale yang obliterasi. Nah, danger zone ketiga pada ureter yaitu pada saat masuk ke dalam buli-buli. Kita lihat seperti ini, ya. Gambar yang kanan ini ureter ada di sana. Kadang-kadang apa traumanya itu pada saat kita melakukan penjahitan vaginal stom kalau kita melakukan hysterektomi. Kadang-kadang kita sudutnya di sini kita pegang, kemudian bleeding agak lateral, kita cross di sini. Masih bleeding, kita cross di sini. Kita cross sini, akhirnya kena di daerah sini bisa, ya. Jadi ini harus hati-hati betul. Kita ingat betul ada 3 danger zone ureter pada saat kita melakukan operasi ginekologi. Nah, ini identifikasi ureter sebetulnya harus secara AFU, ini cuplikan saja, ya, cuplikan, ya, kira-kira. Nah, ini kalau lengket begini, biasanya kita lihat masuk dari retroperitoneal. Makanya akses retroperitoneal penting, karena untuk membuka perlengketan di tengah, kita memakai akses dari retroperitoneal kanan dan kiri. Kita identifikasi ureter, begitu, ya. Nah, ini kelihatan ureter, ya. Nah, ini ureternya, ya. Kita identifikasi, maka operasi akan lebih aman. Jadi prinsipnya kita harus mengetahui anatomi pelvis selengkap-lengkapnya sehingga kita dalam bekerja bisa lebih aman. Kemudian ini di saving untuk pegangan, ada namanya vessel tape, itu elastis, sehingga kalau ditarik-tarik nggak putus ureternya. Nah, kemudian dengan seperti ini, maka kita danger zone 1 bisa terhindar dari celaka pada ureter, karena ureternya sudah diidentifikasi. Kemudian kita potong vasa ovarikanya. Nah, ini pelvic space. Pelvic space itu yang paling utama adalah paravesical space, kemudian pararectal space, kemudian vesicovaginal space, dan rectovaginal space. Kalau operasi onkologi lebih ada Latsko space, Okabayashi space, dan lain-lainnya. Jadi kalau begitu kita masuk retroperitoneal, maka petanya seperti ini. Kalau kita masuk, maka identifikasi space-space ini. Nah, ligamentum cardinale, gambarnya seperti ini. Jadi yang disebut dengan ligamentum cardinale, atau kita sebut parametrium lah, ya, itu sebetulnya adalah dinding ini, atasnya dibatasi dengan uterine artery, dasarnya dibatasi dengan deep uterine vein. Ini cukup besar sebetulnya realnya deep uterine vein dan gampang cedera. Kalau cedera ini jahitnya lumayan sulit dan merembes, berdarahnya merembes, dikasih kasa basah, kasih basah. Jadi harus hati-hati betul, ya. Nah, paravesical space ini kalau identifikasi seperti begini, ya, kita identifikasi, ya. Ini
dengan laparoskopi itu sebetulnya akan lebih enak karena dengan pembesaran ya. Ini pada saat kita masih aktif melakukan radikal histerektomi per laparoskopi, tapi kemudian data mengatakan pada waktu itu masih dispute, kemudian kita stop sambil kita nunggu perkembangan data lagi. Ya. Nah ini paravesical space kiri ini ya, kiri. Jadi ini yang disebut dengan space pada pelvis ya. Nah ini sudah otot ini ya, sudah otot. Nah, ini anatomi terpenting cavum retroperitoneal pelvis adalah ureter, vasa iliaca, arteri uterina, umbilical ligament, deep uterine vein, dan fossa obturator dan nervus obturator. Ini seperti ini akan lebih memudahkan sekali kalau kita melakukan operasi, kita membuka retroperitoneal space, kita identifikasi ureter seperti ini. Ini bisa dilakukan baik laparoskopi maupun laparotomi. Ya. Nah, kita refreshing prinsip-prinsip dasar sutur material saja, karena ini penting. Kadang-kadang jangan kita itu pada saat memakai benang terserah yang diberikan oleh instrumen. Sebetulnya bukan terserah, tetapi kita yang meng-guidance itu, kita yang memandu, kita minta benang apa. Nah ini kategori benang kita lihat, yang paling penting adalah natural versus sintetik. Di luar negeri, benang natural itu sudah hampir ditinggalkan begitu. Jadi jangan mencari catgut di operasi di Belanda, jangan mencari catgut operasi di Singapura begitu ya, karena barang-barang natural sudah mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena barang natural itu tissue reaction-nya tinggi, sehingga yang sintetis itu tissue reaction-nya rendah, sehingga kemungkinan adesinya juga lebih kecil yang sintetis. Sintetis mau pakai fikril, monokril, monosin, itu semua adalah sintetis. Nah, suture size-nya, ukurannya, jangan kita pede, saya minta yang besar. Justru kita itu harus sekecil mungkin, asal cukup kuat untuk jaringan itu. Kenapa sekecil mungkin? Artinya yang kita tinggal itu benda asingnya sekecil mungkin, karena supaya reaksi jaringannya sekecil mungkin juga. Jadi jangan kita meminta operasi untuk crown ligamen, kemudian kita minta benang nomor 2. Saya minta benang nomor 2 karena cukup besar, lebih kuat. No. Bahkan sebetulnya kalau crown ligamen itu kecil, kita cukup memakai benang nomor 0, nomor 2. 0 pun tidak ada masalah, asal jahitannya kita hati-hati. Ya. Kemudian absorbable versus non-absorbable, rasanya kalau ini lebih pasti kita tahu semua ya. Nah, multifilamen versus monofilamen. Fikril itu multifilamen, monosin, monokril adalah monofilamen. Prinsipnya apa? Benang monofilamen lebih kecil risiko terjadi inokulasi bakteri dibanding benang multifilamen. Nah, artinya apa? Kalau saya operasi, selama memungkinkan saya memakai sintetik, saya memakai sintetik semua. Kadang-kadang kita itu ada, bagian yang diangkat itu pakai benang silk saja, bagian yang ditinggal itu pakai benang sintetik saja, tidak apa-apa, tetapi kita harus tahu bahwa itu adalah prosedur dalam rangka saving, bukan tidak ada alasan ilmiahnya. Kalau di negara maju ya semua pakai fikril, misalnya mau yang ditinggal, mau yang diangkat, semua pakai fikril, ya, karena memakai benang sintetis semua, karena benang natural sudah hampir ditinggalkan. Tensile strength penting, kita mengetahui berapa sih umur benang ini pada jaringan. Ya. Nah, apa keuntungan sintetik dibanding yang natural? Ya, tensile strength-nya lebih besar, kemudian less inflammatory response. Yang paling penting itu adalah less inflammatory response. Makanya kita kalau bisa benang sintetis. Mau braided, kita ada fikril, mau monofilamen, kita punya monokril atau monosin. Nah, ini kita lihat tensile strength, wound security days-nya kita harus tahu ya. Kalau misalnya benang-benang yang sering kita pakai, polyglactin itu 30 hari, polyglycapron kira-kira 14 hari, nanti apa kita lihat pada slide berikutnya ya. Nah, benang monofilamen versus multifilamen, risiko inokulasi bakteri pada monofilamen lebih rendah. Makanya itu kalau kita menjahit, misalnya menjahit stam vagina, saya milih mana ini? Saya milih fikril atau milih monokril, itu terserah. Yang penting benang kalau bisa sintetis adalah sintetis dan absorbable. Maka monofilamen untuk stam vagina punya keuntungan, risiko inokulasi bakteri pada benangnya juga lebih rendah. Ya. Kemudian biasanya yang braided, yang multifilamen itu lebih ngiris gitu ya, ngiris jaringan. Makanya kalau kita menjahit bekas luka insisi sesar, kita lebih pakai monokril atau monosin karena tidak ngiris begitu ya. Jadi memang resistensi yang braided lebih tinggi. Satu hal, jangan pernah menjepit
benang monofilamen itu pada benangnya. Jadi benangnya tidak boleh dijepit, karena itu monofilamen. Begitu dijepit, kekuatannya berkurang dia. Sedangkan pada kita simpul buat jaringan yang kuat, misalnya fascia, bisa lepas dia itu. Jadi jangan pernah ngeklaim dengan alat pada benangnya. Pada jarumnya iya, tetapi bukan pada benang yang akan kita simpulkan. Kalau ujungnya, ekornya boleh-boleh saja. Ya. Nah, multifilamen mempunyai tensile strength yang lebih besar. Nah, ini merek-mereknya absorbable. Jadi yang bisa diabsorpsi itu ada dua juga, ada sintetis, ada natural. Selalu lebih mahal sintetis memang, tetapi memang tissue reaction-nya lebih rendah. Kalau yang non-absorbable, ada sintetis, ada natural. Silk itu termasuk natural. Ya. Jadi kita pakai benang silk karena dalam rangka menghemat. Nah, ini insisi abdomen. Insisi abdomen ini kalau posisi litotomi pada saat childbirth, kemudian pada kita menggunakan forceps, ya posisinya ini, perineal, vaginal, dan urological surgery. Tapi kita perhatikan ya, kalau di luar negeri, di Western country, mungkin di negara maju, kalau posisi litotomi itu bukan di belakang lutut, itu sandaran kakinya itu, karena itu bisa plagi pada kalau kita taruh di belakang lutut itu. Tapi seperti ini modelnya dan gampang menurunkan begitu ya. Jadi ini sangat praktis sebetulnya. Ya. Kemudian ada Trendelenburg position ya, laparoskopi menggunakan Trendelenburg position, bahkan open pun ada prosedur menggunakan Trendelenburg position, biasanya yang normalnya 45 derajat ya. Tapi hati-hati pada orang dengan ada peningkatan tekanan intrakranial. Kadang masalah-masalah sepele kita lupa. Misalnya orang dengan edema terpaksa edema cerebri kita lakukan operasi ya jangan Trendelenburg position ya. Bahkan kalau robotik itu steep Trendelenburg, extreme Trendelenburg position ya. Ini yang jarang, tapi beberapa kali kita kerjakan namanya Lloyd-Davis position. Lloyd-Davis position itu kakinya terbuka, tetapi posisinya Trendelenburg. Ini adalah namanya Lloyd-Davis position. Jadi biasanya pelvic dan rectal surgery perlu seperti ini posisinya. Sebetulnya sama dengan Trendelenburg, tetapi kakinya terbuka begitu, atau sama dengan litotomi tapi head down. Ya, ini namanya Lloyd-Davis position. Ya. Nah, sekarang kita tentang insisi ya. Insisi abdomen pada operasi ginekologi itu ada transversal, Pfannenstiel, Czerny, Maillard, Buster. Kalau midline ya kita sering melakukan ya. Paramedian kita jarang ya. Czerny incision itu sangat di bawah begitu dan itu dipotong itu rectusnya dipotong, kemudian pada saat nutup dijahitkan lagi. Ini Czerny incision. Maillard itu kalau kita perlu akses lebar, operasi onkologi kadang-kadang memakai Maillard meskipun sudah jarang dipakai ya. Itu ototnya diiris ini ototnya. Ototnya diiris, cuman hati-hati biasanya terjadi subfasial hematom harus diantisipasi. Dipakai drain pada subfasial ya. Ini antara sias dan otot dipotong. Exposure-nya. Nah, ini yang harus kita terapkan betul-betul, kita jaga betul-betul. Apa yang di kamar operasi khusus, yaitu yang pertama bertemu pasien dan keluarga pasien sebelum memulai operasi di kamar operasi. Karena apa? Dari psikis pasien sangat penting. Oh, dokternya sendiri yang operasi, misalnya demikian dirasanya memang dokternya sendiri, nggak adalah yang diwakilkan dan lain-lain. Tapi pasien mempunyai confidence. Kemudian yang kedua, kita mengkonfirmasi apa yang akan dilakukan pada saat operasi. Bu, ini saya angkat kedua indung telurnya juga sehingga sudah menopause, misalnya demikian. Itu harus dijelaskan di detik terakhir. Cek ulang identitas pasien, cek ulang inform consent selengkap mungkin. Tidak boleh inform consent itu hanya laparotomi begitu. Nah, itu harus jelas laparotomi itu apa, mau hysterektomi, myomektomi dan lain-lain. Diagnosisnya apa, rencana operasinya apa. Kemudian jangan lupa evaluasi ginekologi under anestesia. Dan satu hal yang kadang-kadang mungkin dokternya sibuk lari-lari ke sana kemari, sempatkan ketemu pasien sesudah operasi. Karena apa? Ini penting menjelaskan apa yang sudah dilakukan, menjelaskan kemungkinan diagnosis dan tindak lanjut, dan menjelaskan apa yang harus diantisipasi. Jadi kalau pasien itu operasi sulit, lengket buli-buli, lengket ureter, dan kita berhasil mengangkat uterusnya, misalnya adenomiosis berat, ya orang yang nyeri hebat, maka mungkin kita mengedukasi pasien, Pak, ini tadi perlengketan hebat dengan saluran kencing, dengan usus, tapi bisa dibebaskan dan berhasil diangkat, mudah-mudahan tidak nyeri lagi. Tetapi beberapa hari ke depan harus kita amati kencingnya bocor tidak, kencingnya terikat enggak, bowelnya bocor atau enggak. Nah, kadang-kadang kalau kita menjelaskan seperti itu, bila terjadi pasien lebih bisa accepted begitu ya. Jadi karena apa? Sudah anticipated oleh dokternya. Jadi ini jangan lupa menjelaskan. Jadi KIE ketemu pasca operasi sangat penting ya. Nah, kemudian kita melakukan insisi ya, elektrosurgery versus scalpel gitu ya, membuka lapis demi lapis abdomen. Bagus mana?
ternyata infection rate-nya sama, pain-nya sama, cuman less blood dengan electrocutter, tetapi lebih cepat dengan scalpel. Cuman itu rasanya masuk akal alasannya, ya. Tinggal kita memilih. Nah, basic surgical step hysterectomy. Kenapa hysterectomy saya khususkan? Karena operasi ginekologi dari data di dunia paling banyak adalah hysterectomy. Tahap-tahap hysterectomy adalah membuka abdomen, eksplorasi, kemudian round ligamen diligasi, dijahit, kemudian ovarika, infundibulopelvic dipotong, dijahit, bladder flap, kemudian paraservikal, kemudian amputasi vagina, kemudian dinding abdomen ditutup lapis demi lapis. Round ligamen itu bisa di-counter, laparoskopi sering meng-counter saja, bisa juga dijahit dulu baru dipotong, bisa juga diklem, dipotong baru dijahit. Apapun yang penting terpotong dan tidak bleeding, itu adalah prinsip utama. Nah, infundibulopelvic ligament dan aneksa, hati-hati danger zone 1 dari ureter ya. Ini ureternya sudah terekspos ya, ini gambar yang tadi saya ulang lagi, kemudian kita clamping di sini, dipotong di ovarika di daerah sini. Mobilization of bladder ini terserah kita mau tajam dengan gunting atau dengan kauterisasi, laparoskopi juga dengan kauterisasi ya, kadang juga dengan gunting juga. Kemudian mau didorong-dorong, tetapi kalau ada riwayat operasi sesar, sebaiknya pemisahan secara tajam. Jangan didorong-dorong paksa dengan kasa. Karena apa? Dianjurkan tajam. Kalau terjadi robekan, itu tepi insisinya baik sehingga repair-nya lebih mudah dibanding kalau kita dorong-dorong kita paksa dengan kasar begitu, maka robeknya compang-camping dan repair-nya akan lebih sulit. Ya, ini bladder flap-nya sudah terbentuk dengan counter, akhirnya terbentuk seperti ini. Ya. Kemudian vaginal amputation ya, bisa anterior approach, bisa posterior approach. Kalau ini posterior approach, di atas sedikit sacrotrina, kemudian dipotong seperti ini. Ya, tergantung kebiasaan kita. Nah, kita berbicara mengenai abdominal wall closure. Bagaimana peritoneum itu ditutup atau tidak ya? Ternyata yang ditutup itu lebih mungkin terjadi perlekatan. Kenapa? Karena ada benda asing. Karena ada benda asingnya apa? Benang. Apalagi kalau kita milih benangnya non-sintetis. Sudah non-sintetis, ukurannya besar. Peritoneum ditutup dengan silk nomor 2. Ya berarti benda asingnya gede, kalibernya, dan tissue reaction-nya banyak. Maka sebaiknya sebetulnya peritoneum tidak perlu ditutup karena peritoneum itu untuk nyambung tidak perlu aproksimasi. Beda dengan kulit ya, beda dengan kulit. Dan ini beberapa systematic review juga tidak menganjurkan untuk ditutup. Ya. Jadi sebetulnya 48 sampai 72 jam sebetulnya sudah mulai proses reperitonealisasi alamiah. Ya. Jadi peritoneal closure menutup peritoneum itu more adhesion, dikatakan demikian. Nah, fascia, kalau fascia harus ditutup, jangan sampai fascia tidak ditutup ya. Jadi sebetulnya kalau kita melakukan operasi itu ya, itu tensile strength itu bisa turun sampai 50% beberapa hari pasca operasi. Ya. Jadi hanya 15-20% sebetulnya yang kita butuhkan normal activity, dan pada 5 hari, saat ada mengatakan 7 hari, itu betul-betul tergantung pada jahitan kita. Sehingga kalau ada burst abdomen misalnya hari ketiga, begitu ya, hari keempat, berarti ada something wrong dengan jahitan kita. Biasanya demikian, tidak selalu, tetapi kemungkinan masih ada something wrong dengan jahitan kita. Jadi bagaimana menutupnya? Dikatakan kalau interrupted itu menyebabkan tissue ischemia. Jadi lebih banyak continue. Jadi continue, jelujur saja, tidak perlu jelujur veston. Kemudian yang perlu diingat adalah jaraknya adalah 1 cm dari tepi fascia. Gitu. Jangan terlalu tipis ngambil fascianya. Ya. Jadi caranya macam-macam. Bisa jahitan ini far, near, kemudian dijahit. Ini far, near, far, kemudian dijahit. Bisa juga continue seperti biasa dengan jarak ini 1 cm jarak antar jahitan, lebarnya bites-nya seluas 1 cm. Jadi ini cara menutup secara mesh closure dan itu dikatakan lebih baik. Skin closure banyak macam, kita bisa menggunakan jahitan seperti ini satu-satu ya. Bedah plastik itu kalau menjahit dengan benang kecil satu-satu seperti ini kemudian dilepas dia. Kenapa kok dilepas? Dengan non-absorbable. Karena dengan non-absorbable dilepas, maka tidak ada lagi benda asing, sehingga tissue reaction-nya lebih kecil dibanding benang yang absorbable. Ada juga yang kalau cukup kuat kita pakai steri-strip, proxy strip, dan lain-lain. Ada juga yang memakai stapler seperti begini. Ya. Nah, ini kalau mengatasi perdaan ligasi arteri hipogastrika, ini reminding saja, jadi sebetulnya mengurangi pulse pressure sampai 80%, sehingga memberikan kesempatan untuk terjadi hemostasis. Ya. Jadi iliaka interna
itu yang dilakukan ligasi. Jadi bukan nyetop vaskularisasi, tapi menurunkan pulse pressure sehingga memberikan kesempatan terjadi hemostasis. Ya, kita lihat biasanya kita ikat di daerah sini. Kalau ini uterina, ya. Nah ini contoh misalnya sekilas saja ligasi arteri uterosarafika ya. Nah ini kalau kita identifikasi yang sebelah kiri ya. Kalau ini kelihatan percabangannya, ya. Lihat ke internal, lihat ke eksternal, ini kemudian ureternya begitu ya. Ureternya diidentifikasi ya. Nah, boleh dipasang vessel tape. Ini elastis vessel tape. Kalau ketarik dia masih nggak putus ya ureternya. Dari luar ke dalam ya, dari lateral ke medial. Kira-kira 2 cm dari bifurkasio. Oke, kira-kira demikian. Apa gunanya mengurangi pulse pressure ya? Nah ini akses retroperitoneal penting untuk kita melakukan operasi yang perlengketan di tengah ya. Di tengah perlengketan kita masuk lateral kanan kiri baru membebaskan perlekatan yang di tengah ya. Ini kurang lebih operasi adenomiosis. Kadang-kadang operasi adenomiosis dengan kista coklat itu lebih lengket dibanding operasi endometrium misalnya demikian ya. Nah ini posteriornya biasa lengket begini, adenomiosis itu hampir selalu lengket di posterior seperti gini ya. Jadi memang harus hati-hati benar ya. Kita memisahkan. Tapi ini sudah diidentifikasi lateral retroperitoneal lateral kanan dan retroperitoneal kiri sudah diidentifikasi. Ya, ureter sudah diidentifikasi. Ya. Yang penting lagi traksi ya, traksi. Yang repot kalau endometrium perlekatan, karena endometrium tidak bisa memakai nyumbur seperti ini. Jadi traksinya menggunakan klem di kanan kiri dari uterus. Ya. Nah, ini mungkin rangkuman dari semuanya ya. Ini mulai fasi ngiris begini ya. Mungkin kita, paling 3 menit ya kita lihat. Nah, kalau kita yang sering kita gunakan ya adalah Pfannenstiel irisannya. Saya jarang menggunakan Czerny. Melat hanya sesekali saja. Ini musculus piramidalisnya bagus. Kalau misalnya Czerny dipotong di sini kemudian dijahitkan. Ya. Ini kasus mium ya. Nah ini membuat bladder flap boleh saja secara tumpul, boleh saja secara tajam begitu ya, boleh dengan cutter. Prinsipnya pokoknya bulinya tidak boleh cedera begitu ya. Nah, ini membuat bladder flap ya, pneumatik. Setelah bebas boleh diturunkan, tetapi jangan pas lengket kemudian diturunkan, akan bleeding dia. Ya, rasanya sih. Nah ini memotong stam ini ya, approach posterior ya, approach posterior ya, approach posterior. Jadi boleh approach anterior, boleh approach posterior ya. Ini cervixnya ya. Nah ini cuci ini gunanya apa? Ini cuci saya pribadi ya, tapi nanti mungkin Dr. Hasan bisa. Saya cuci itu bukan untuk perlekatan, tapi cuci untuk melihat bening atau tidak. Kalau sudah bening seperti gini, ya berarti tidak ada perdarahan gitu ya. Nah, prinsip kesimpulannya, prinsip dasar operasi ginekologi adalah persiapan pasien yang baik mencegah komplikasi, persiapan alat dan bahan yang baik mencegah komplikasi, persiapan pengetahuan anatomi yang baik mencegah komplikasi, persiapan kompetensi yang baik mencegah komplikasi. Jadi kita harus selalu mengupdate supaya keempat faktor ini bisa terpenuhi dengan baik pada saat kita melakukan operasi ginekologi. Terima kasih, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.